ya. Mau Bisa. apa diterapi apanya? Tadi sudah di siku. Dan dia bener soft banget tadi ketika ditusuk di akupunctur sama Mbak Wati. So Iya. soft gitu loh. Jadi Praktisi akupunktur itu harus punya banyak weapon ya, punya banyak senjata. Jadi ada yang orang yang memang seneng loh disakiti. Oh, jadi sukanya yang kerasa ya? Tapi ada juga yang nggak suka. Takut malah. Saya nggak suka. nggak suka menyakiti. Makanya saya belajar Japanese. Kalau bisa ada the nicest way gitu loh. Kenapa harus yang hardcore gitu kan? Iya, iya. Halo, Entox. Ketemu lagi di episode terbaru Entok dan kali ini kita masih di Kohive ya, Bu Novi ya? Di Kohive Di pantry-nya. Betul, kita di lokasi yang berbeda. Betul, di Gerabu Kopin, di Panglima Sudirman, Surabaya, di lantai 8 kita saat ini karena Kohive di Gerabu Kopin ada 3 lantai. 7, 8, dan 12. 12 itu sih, dan tempatnya oke banget karena di tengah kota. Jadi kalau Anda pengen mencari new Kantor, startup ya. atau newbie untuk bisnis, butuh kantor ruangan tidak terlalu besar karena modal masih belum gede ya, Iya. tapi ya bisa ke sini. Ada ruangannya kubikel untuk 4 orang, 6 orang, 8 orang, terus ada ruang meeting besar. Terus ada juga yang di lantai 7 itu yang terbuka ya. Iya, open space. Betul, yang open space ya. Mungkin Nah, orang individu Betul. kayak gitu. Kalau sore misalnya lelah bekerja bisa main biliar di lantai 7. Oke, narsum kita kali ini kedatangan seorang yang berprofesi cubles mencubles. Saya tadi sudah dicubles sama beliaunya. Jadi beliau adalah seorang akupunktur. Apa kabar? Baik. Ibu Sri Ekowati, panggilannya Iya. Mbak Wati. Ya. Iya. Kayaknya akrab banget nih berdua. Oh iyalah, kita Besti sohib, ya? besti. Besti. Mbak, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau saya dicubles sendiri ya? Iya. Gak bisa. Nggak bisa. lah, depan aja. Belakang ya butuh baru. Oh gitu ya, orang. kayak tukang cukur ya, nggak bisa nyukur Iya, sendiri ya. Oh, betul. oke. Mbak, jadi Mbak Wati ini juga backgroundnya cukup unik. Beliau sebenarnya seorang psikolog ya. Iya, lulusan psikologi, teman kuliah saya. Kan Besti kan teman kuliahnya dari Bu Novi di psikologi, dan ternyata muter gitu kan mengambil akupunktur. Mulai kapan dan kenapa, Mbak? Saya belajar akupunktur itu kira-kira tahun 2011 ya. Oh, udah lama ya. 2011 waktu saya masih di Jakarta. Mm-mm. Nah, ceritanya memang waktu itu agak unik juga. Suami itu bertanya kepada saya, kamu apa yang kamu lakukan ya nanti kalau pensiun? Oh, kalau waktu aku retire. pensiun, gitu. Kan dia tahu istrinya sama tipikalnya kayak Novi, pecicilan. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Iya. Jadi daripada ngodain suami gitu kali ya. Kirain ada yang godain suami orang. Itu akhirnya saya bilang, iya ya ngapain gitu, sedangkan dia sudah listnya udah banyak. Oke. Yang listnya itu udah banyak, mau nulis buku, mau ini. Terus aku ya mau ngapain ya, terus Belum ada list sama sekali ya. terus suami bilang, kamu kan sukanya akupunktur, kenapa nggak sekolah lagi aja, katanya. Oh iya ya, good idea, saya juga suka. Tapi sebelum itu memang sudah suka ini, cubles-cubles. Oh enggak. Nah, tadi suami bilang kan suka akupunktur, berarti sudah melakukan. Saya pernah terapi gitu loh. Oke. Mencoba jadi di terapi. Di kita terapi. mencoba menurunkan berat Oh, I badan, see. pengen lebih cantik gitu Iya. ya ceritanya. Terus. Terus akhirnya itu saya belajar mencari-cari di Jakarta, saya belajar 1 tahun di sana Oke. dan ternyata menyenangkan. Nyubles-nyublesnya tuh menyenangkan. Belajarnya juga menyenangkan. Oh, menyakiti orang lainnya yang menyenangkan ya. Bukan ya. Bukanlah. Nyublesin orang itu ternyata menyenangkan ya. Yang tadi nyublesin saya tuh kayak seneng banget gitu. Seneng kalau yang dicubles akhirnya sembuh. Ya, betul, Iya dong. betul. Iya dong, seneng kalau yang dicublesi sembuh itu ya seneng sekali. Jadi kenapa ambil akupunktur? Karena sebelumnya suka ikut akupunktur, di akupunktur kan, di treatment. Iya, treatment, iya. Dan better ya kan, dan ada resultnya ketika pengen turun berat badan, ternyata memang
Iya, resultnya membantu, ada. iya, Oh, membantu oke. untuk Nah. membantu diet kita itu supaya lebih cepat. Oh, sih. Kalau misalnya akupunktur tok tanpa diet itu ya nggak bisa. Ya, iya. Semuanya makannya Ya, iya. semua gitu dimakan apa aja seblak, bakso, somai. Aduh, itu semua ketoprak masih oke lah ya, Oh, masih ada sayur, sayur-sayurnya. Iya, 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 Tapi iya. kalau yang semua tepung-tepungan itu, aduh. Kikil, Oh, tambah. gulai, enak. Boleh kok, enak tapi. Tapi ya sesekali lah ya, jangan tiap hari. Kolesterol naik. Mbak, Iya. ya akhirnya kan belajar akupunktur. Itu kursus kan? ya? Kursus atau? Ya, waktu itu kursus saya tahun Oke. 2011 sampai 2012 saya kursus di Jakarta 1 tahun. Terus tapi ada ujian kompetensinya loh. Oh. Oh iya, oke, oke. Ada Tapi waktu ujian itu masih kompetensi. kerja kan? Masih. Jadi Oh, masih nyambi setelah ya? pulang kerja Iya. baru kursus gitu. Iya, iya, heeh. Oh, Terus oke. weekend juga karena kalau waktu itu di Jakarta saya weekend sudah nggak bekerja, jadi Iya. Sabtu Nggak Minggu aktivitas. tuh udah nggak ada aktivitas. Iya. Jadi saya gunakan untuk magang dan belajar. Belajar akupunktur Iya, itu. di Jakarta. Terus menekuni ya kayaknya Iya. coba ikut kursus macam-macam gimana Iya, gitu iya. ya. Kayak menikmatin kan gitu loh. Setelah lulus, kemudian saya ikut short course di China, Oke. short course lagi di Tokyo begitu. Oke. Heeh. Oke, jadi setelah dari di Indonesia, let's say di Jakarta kan, and then ambil kursus di China, terus kemudian di Jepang. Di Jepang betul. Setahu saya loh Mbak ya, itu kan akupunktur adalah di Cina kan rootnya Betul, iya, kalau nggak sangat salah. betul. Betul. Terus kemudian Sangat betul. kenapa juga beli Jepang? What the different, bedanya apa? Iya. Atau kenapa? Gitu? Jepang itu akupunktur Jepang kebetulan dikembangkan oleh seorang yang buta. Hah? Iya, Oke. jadi orang buta itu mengandalkan apa? Sensor tangannya. Rasanya. Sensor tangan. Jadi akupunktur Jepang itu begitu halusnya, dia memahami tubuhnya pasien Anatomi itu ya. dengan perabaannya. Pun cara menusuk jarumnya juga begitu Soft. mild ya. Jarum yang dipakai juga sangat lembut, tidak setebal jarum-jarum biasanya yang praktisi untuk akupunktur, Chinese akupunktur. Chinese Beda. akupunktur. Iya. Oke, oke. Jadi tekniknya pasti beda. Iya, Ya kan? tekniknya pasti beda. Kemudian alat yang digunakan jarumnya juga beda. Ya. Atau gimana? Beda ya? Sebenarnya sama-sama jarum akupunktur cuma ketebalannya Oh, lebih tipis. lebih tipis. lean gitu ya. Diameternya itu lebih kecil. Dan lebih pendek kayaknya. Atau enggak? Saya memang cenderung lebih menyukai untuk apa kalau jarum yang lebih pendek aja sembuh ya? Ngapain harus pakai jarum yang panjang-panjang? Oh, oke. Karena tadi saya mengerikan. Tadi jarumnya yang seberapa? pendek. Bukan jarum kasur itu. Bukan. Abang kasur dong. Nah, tadi lebih pendek karena kan tadi saya bilang, Mbak, siku saya habis kebentur nih kan. Nah, ternyata 2 minggu yang lalu nggak salah. Nyeri gitu ya. Nyeri, kan memang agak-agak nyeri. Terus kemudian di akupunktur pakai jarumnya kok pendek ya? Karena Itu saya, jarum untuk muka sebenarnya. oh gitu Iya. ya. Karena saya pernah HNP kan, dulu jarumnya Iya. panjang kan gitu. Betul, loh. iya. Emang jarumnya Dan itu ada sebenarnya ukurannya nggak atau gimana? perlu jawaban yang panjang. Oh. Karena yang ditusuk itu sebenarnya apa ya? Pusat apa ya? Yang di Chi apa gitu biasanya. Ya, betul. Jadi kalau di dalam akupunktur itu ada istilahnya chi. Chi itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai energi. Oke. Energi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sejak dari dalam kandungan Kandungan. ibu sampai kita nanti meninggal, itu chi-nya hilang, diambil oleh Allah lagi. Oh. Jadi tubuh kita itu ada blood, ada chi, ada substance yang lain seperti cairan-cairan tubuh yang lainnya. Nah, kalau kita sakit itu berarti ada stagnasi blood, ada stagnasi chi atau kekurangan substance yang lain, kekurangan cairan yang lain kayak begitu. Saya bayangin tuh Chi itu kayak apa? Pusat saraf itu bukan? Bukan. Tapi di dalam meridian itu sebenarnya di tubuh kita itu banyak jalur-jalur meridian ya. Kalau tak lihat ini tadi saya bawa Boleh. Ini maaf ya, miniatur. biar nggak vulgar, dikasih. Ya, saya tutup aja ya. Nanti takutnya disensor oleh YouTube ya. Jadi tubuh kita itu demikian banyaknya. Ya. Ini adalah sebenarnya
jalur-jalur meridian. Apa sih jalur meridian? Itu adalah tempat di mana qi dan blood itu mengalir. Oke. Terutama qi. Ya gimana? Jadi ada jalur keretanya gitu loh. Oke. Yang hijau-hijau itu. Hijau, hitam Ya, sama merah. Karena hijau itu mencerminkan organ-organ tertentu. Jadi makanya dikasih warna tertentu. Hijau, merah ini sebenarnya mengarah ke organ tertentu. Gitu. Jadi demikian banyaknya jalur qi di tubuh kita ini. Ini apakah hanya di permukaan tubuh saja? Tidak. Qi ini mengalir seluruh tubuh kita sampai ke dalam organ. Sampai ke dalam organ-organ di dalam sini. Sampai masuk ke jantung, ke paru, ke ya. Jadi menusuk satu jarum kepada satu titik ini itu adalah mengaktifkan sel-sel yang ada di sesuai jalurnya ini. Iya, sesuai dengan jalurnya ini. Kayak jalur MRT ya, merah, Iya, hitam, hijau. betul, iya. Memang begitu, paling gampangnya begitu mengingatnya. Saya dulu belajar juga gitu. Ini jalurnya apa ya, kemana, sampai kemana gitu. Nah, jadi bukan hanya di dalam, ya di permukaan tubuh saja, tapi sampai kepada organ dalam. Iya, organ dalam. Berarti sebenarnya kan akupunktur itu adalah sebenarnya untuk kesehatan ya, bukan kecantikan. Bisa untuk kecantikan dong. Kalau kita sehat pasti cantik, pasti ganteng. Berarti kan rootnya sehat kan. Nah, karena selama ini kan ada persepsi bahwa aku akupunktur untuk kecantikan. Bisa, tapi ya bukan basicnya itu, enggak. Enggak, basicnya adalah kesehatan. Kesehatan. Iya. Ketika kita sehat, kita tampil cantik. Betul, Gitu. iya. Jadi lebih cantik, lebih ganteng. Kayak Bu Novi kalau udah stres tuh saya pengen ditusuk-tusuk. Iya. Tusuk-tusuk di kepala, muka. Aku pengen ditusuk-tusuk, stres Iya, betul. Ya ampun. Ini kalau yang kelihatan di permukaan gitu kan berarti bisa ditusuk jarum. Nah kalau yang di dalam berarti Organ nggak bisa ya? Loh, Cukup diaktifkan dari mananya gitu aja? Iya, nah diaktifkannya dari permukaan dari- tubuh, Novi. Karena rel ini sebenarnya berjalannya bukan hanya di permukaan permukaan. tubuh, Ya, tapi sampai ke nyambung. dalam Oke, organ. oke. Maka itu misalnya contoh sederhana, banyak sekali teman-teman kita, kolega atau siapa saja yang punya sakit MAH ya. Oke ya, betul. Ya, MAH itu Asam lambung. Iya, asam lambung itu adalah penyakit yang paling common di Indonesia. Banyak banget. GERD sampai dadanya panas, lehernya sesak. panas, sesak kayak seperti itu. Itu apakah perutnya yang dijarumi? Nggak perlu. Nggak perlu. If not necessary, saya nggak pakai untuk jarum di perut ini. Iya. Jadi saya mengaktifkannya dari tangan dan dari kaki. Oh itu berarti fungsi apanya yang diaktifkan? Qi-nya. Oh Qi-nya supaya dia lancar ke sana. Jadi kalau kita belajar sedikit bicara tentang meridian ya, itu meridian itu qi kita itu ada yang berjalan dari kaki ke atas, ada yang dari tangan kita turun ke bawah. Naik ke kepala, turun ke bawah. Ada yang begitu. Jadi apakah itu bekerja terus-menerus? Iya. Itu memang Jadi seperti aliran darah terus iya, terus-menerus bergerak ya. Nah, setiap ada aliran darah mengalir, itu pasti ada qi yang mengalir. Karena darah itu tidak ada artinya tanpa qi. Dia just liquid kalau tanpa qi. Mengapa dia bisa mengalir? Karena ada qi. Dia didorong oleh qi. Mengalir Kalau seluruh tubuh kita. bahasa ilmiahnya qi itu apa? Energi. Energi. Ya, energi. Dibawa oleh energi kemana-mana ke seluruh tubuh. Membawa itu sampai kepada permukaan tubuh. Makanya kulit kita jadi hangat. Itu karena ada darah di sana. Karena ada darah. Oke. Jadi tadi itu kan sekolahnya sudah selain yang course terus akhirnya kan sekarang ini sudah ngambil yang pendidikan formalnya juga ya, karena ada ketentuan kalau berpraktek sebagai akupuntur terapis kayak gini. Iya, ada betul. sertifikat yang harus diambil dan sekolah khusus ijazah khusus formalnya. Jadi ya karena untuk kompetensi kita ya, apalagi sekarang kan Indonesia sangat terbuka dengan apa saja ya, perdagangan itu masuk di mana-mana. Sama juga dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau bisa ya kita ini harus menghargai
apa namanya bangsa sendiri. Jangan lebih bangga kalau ditreatment oleh orang-orang yang dari luar negeri, tapi ya belum tentu kompetensinya bagaimana. Nah dari situ pemerintah itu menganjurkan kita untuk belajar lagi supaya kompetensinya itu bisa diadu. Iya dong, bisa diadu. Kita nggak boleh kalah. Boleh. Profesi apa sih? Dipegangin terus. Profesi apa saja, jangan sampai. Iya, betul. Jadi kita harus kompeten. Jadi di Indonesia juga ambil lagi D3 ya? Iya, D3. Jadi ya, serius banget gitu loh, serius banget. Dan sampai ke China, sampai ke Jepang kan, nah itu kan serius pakai banget kan gitu loh. Terus di Indonesia ambil lagi D3 gitu kan. Gitu, padahal tadi sudah kerja gitu kan, setelah sekian puluh tahun ya. Di posisi yang cukup settle. Cukup settle. Terus kemudian memulai sesuatu yang baru dan benar-benar baru. Dan bidang yang lain. Iya, gitu. Skillnya itu baru dipelajari saat itu kan. Tapi ada, nah itu kan yang baru. Terus kemudian ada nggak, misalnya kan dulu Anda adalah seorang lulusan dari psikologi. Bisa di-match-kan nggak dengan akupunktur Anda? Sangat bisa, Mas Nurdin, sangat bisa. Karena kita bersentuhan dengan manusia. Sangat bisa sekali. Jadi untuk pasien gitu ya? Iya, dan kebanyakan jangan salah loh, kebanyakan orang-orang berarti bener ya kalau jangan salah. Banyak orang yang sakit itu sebenarnya psikisnya. Tapi termanifest ke dalam badannya. Betul. Iya. Jadi ya kadang-kadang ya di counsel juga. Di counsel juga. Kalau mereka mau curcol ya dengerin. Kalau saya ada solusi ya saya kasih solusi. Kalau nggak perlu solusi kadang-kadang pasien hanya mau didengerin aja. Iya betul. Ketika curcol selesai ternyata sudah sembuh. Iya. Nggak perlu ditusuk. Dengan ditusuk itu justru malah dia bisa tidur. Banyak loh orang yang insomnia sekarang itu. Banyak sekali. Jadi begitu mereka diterapi malah mereka mungkin di situ istirahat, rilis gitu ya. Jadi lebih. Kadang-kadang saya tuh nggak tega bangunin pasien ya. Dia udah tengkurap ngorok gitu kan ya. Jadi ketika ditusuk ketiduran. Ya nggak bisa tidur. Jadi yang nggak bisa tidur di terapi malah tidur. Terus tak cabutin kan udah selesai kan sesinya setengah 1 jam biasanya depan, terus kemudian balik ke belakang gitu ya 1 jam. Malah dia ngorok tidur, saya kadang-kadang kasihan ya. Kalau saya nggak ada appointment pasien yang lain, dia tak selimutin, tak biarin tidur. Karena habis itu dia biar fresh kan. Dia butuh itu soalnya. Iya, betul. Iya. Tapi kalau ada pasien yang nunggu gimana? Biasanya ya itu, saya harus bangunin dia. Sesinya udah habis ya. Gitu. Ya pindah tidurnya. Betul, pindah tidur ke rumah pulang. Waktunya check out. Iya betul. Oke, ini kan di NN Talk ini kan kita ini bercerita ya, menginspirasi teman-teman anak yang muda yang lagi mau milih karir lah, milih profesi. Mungkin mulai profesi atau yang switch profesi. Mau switch profesi. Kayak yang satu switch profesi kan. Nah, ini kita dapatkan satu profil lagi gitu ya, bahwa orang nggak harus linear di profesinya seperti saya misalnya, bahkan sudah melanglang buana ke tempat lain, terus kemudian memulai sesuatu yang baru dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat ditekuni gitu. Jadi mungkin saja terjadi. Bahkan memulai sesuatu yang baru di usia yang tidak muda lagi. Betul. Iya betul. Iya kan? Dan itu challenging kan, bener ketika belajar lagi di usia yang tidak muda lagi itu kan challenging gitu kan. Sangat iya. Tapi bukannya impossible ya, possible. Sangat possible, iya. Jadi kawan-kawan yang masih muda ataupun yang sudah berusia mature seperti saya. Kita ngomongnya mature ya. Iya, mature. Bukan sepuh ya. Nggak perlu ragu. Nggak perlu rendah diri segala macam seperti itu, hal yang negatif disingkirkan ya. Dimulai dengan niat. Di sini yang saya suka, ditekuni, insya Allah rezeki itu ada jalan dan yang paling harus nomor 1 digarisbawahi adalah bahagia. Ya, bahagia menjalaninya. Mengerjakan dengan hati bahagia, dengan senyuman, dengan kebahagiaan tersendiri, itu hasilnya beda. Iya.
kepuasannya. Kamu pun juga lebih sehat. Iya, Saya iya. pun lebih sehat. Betul, Karena betul. bahagia. Melihat pasien-pasien saya, klien-klien saya lebih sehat, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi kita kan lihatnya gini, yang sakit aja bisa disehatkan, apalagi saya gitu kan Iya, ya. Gitu kan. Iya. Memang waktu belajar itu Novi, belajar lagi itu ya, karena udah nggak muda ya. Ya. Masya Allah. Menghafalkan kayak gitu itu kan juga setengah mati kan. Belum Ya, lagi kalau- kebetulan saya sudah hafal. Belum lagi kalau ujian ya. Iya. Masya Allah, itu tantangan tersendiri. Iya sih. Sampai gendut saya. Sekarang menurunkan berat badan lagi. Mbak prakteknya di mana sih Mbak? Saya praktek di rumah dan Di mana? Kalau di- misalnya ada yang pengen Iya, dicoblosin. Oh, dingin dan Intan Selatan C720, depannya Sungai Jake, jadi arah ke Rumah Sakit Premier. Oke, Nginden Intan Selatan C720. C720. Ya, Ada Instagramnya nggak Mbak? ada di Apa? health_beauty_with_acupuncture. Ulangin Mbak. Banyak underscore-nya soalnya. Sebenarnya health and beauty ya, Health and tapi beauty. dibagi underscore aja. Health and Ah. beauty with acupuncture. Oh, Health and Beauty with Acupuncture. Itu sih Iya. Instagramnya. Ah, Jadi kalau mau baca-baca di website saya juga bisa di Apa? www.sriekowati.com. oke di www.sriekowati.com. Itu praktek Surabaya, ada praktek Jakarta juga. Ya, saya praktek sebulan di Surabaya, sebulan di Jakarta. Ya, jadi di Jakarta di mana? Warawiri. Di Kemang Timur. Daerah mahal tuh. Enggak lah. Daerah macet kalau klien Nah, saya iya, bilang. kan daerah semakin macet kan semakin mahal. Aduh, tapi semua Jakarta macet. Iya lah. sih ya. Kemang Timur mana? Kemang Timur di Jalan Kamboja. Kamu. Di Kamboja Townhouse. Ya. Oke. Jadi itu kalau misalnya di Surabaya bisa di Nginden, kemudian kalau di Jakarta bisa di Jalan Kamboja di kawasan Kemang Timur. Timur, iya. Mbak, sebenarnya akupunktur itu apakah hanya untuk orang-orang dewasa? Apakah anak-anak, remaja itu bisa? Sangat bisa dong. Sangat-sangat bisa. Kalau Gimana anak bisa kecil ya? tuh Kalau anak gimana? kecil? Kalau anak kecil tuh kan Apa ya misalnya gini, nggak doyan makan? Iya, biasanya Atau saya gimana? ngajarin ibunya kalau masih baby gitu. Atau kalau misalnya ibunya membolehkan atau mau misalnya saya mentreatment babynya ya, saya tusukin. Tapi dengan teknik tertentu ya. Untuk bayi biasanya ada teknik tertentu. Jadi ada yang jarumnya saya letakkan, ada yang nggak perlu diletakkan, jadi hanya di tuk 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 Oh, gitu aja. cuma diginiin Iya. aja ya? Oh, I see. Jadi diaktifkan meridiannya, Oke. iya, supaya misalnya supaya nafsu makannya timbul atau supaya nggak cegukan. Biasanya Karena anak tadi kecil saya dipamerin videonya cucunya beliau masih 3 bulan kan, ditusuk di kakinya karena cegukan, ternyata setelah itu nggak cegukan lagi ya. Bu? Iya, Oh, iya. ternyata bayi Iya. pun bisa ya. mau Bisa. apa di terapi apanya? Tadi sudah disiku. Dan dia bener soft banget tadi ketika ditusuk di akupuncture sama Mbak Wati. So Iya. soft gitu loh. Jadi Karena udah pernah di akupunktur sebelumnya ya, dan jadi bisa Membedakan. bagaimana treatmentnya. Jadi kan saya pernah di akupuncture dengan dialirin listrik, ini Iya. juga pernah kan gitu. Di akupuncture yang di Wi itu juga pernah. Jadi iya digini-giniin gitu kan. Iya. Ya, Mbak, ya? Jadi jadi praktisi akupunktur itu harus punya banyak weapon ya, punya banyak senjata. Jadi ada yang orang yang memang seneng loh disakiti. Oh, jadi sukanya yang kerasa ya gitu. Iya, ya kayak misal masak gitu kan. Ini udah kerasa, udah kurang Iya. keras atau gimana kan? Udah seperti itu. Tapi ada juga yang nggak suka. Takut malah. Saya nggak suka. Nggak suka menyakiti. Makanya saya belajar Japanese. Oke, yang tadi itu ya. Iya, iya. Karena- Soalnya banyak orang yang juga mungkin ngalami kayak gitu Iya, ya. betul. Nggak suka. Jadi makanya tadi ketika ditusuk sama Mbak Wati, oh so soft ya. Beda dengan yang dulu kan gitu loh. Walaupun Tapi- yang dulu juga nggak terlalu painful sih sebenarnya Iya, gitu. Karena tapi kan ada hasilnya. ada hasilnya. Jadi kalau bisa ada the nicest way gitu loh. Kenapa
harus yang hardcore gitu kan. Iya. Kasihan. Karena pada dasarnya kadang mungkin orang kan sudah sakit ya. Iya. Kan mereka betul. pasti menderita. Betul. Secara fisiknya itu mereka Iya, nggak betul. nyaman. Iya, jadi harus dicari nyamannya bagaimana. Karena setelah ini Bu Novi akan ditusuk-tusuk. Oke, ini kan gini, kita mengenalkan profesi ini supaya kemudian bisa jadi pilihan karir, gitu Iya. kan. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol nih, ternyata ini profesi yang sebenarnya dekat sekali hubungannya dengan dunia medis ya. Iya. Iya. Gitu, dan Iya. beberapa dokter bahkan juga belajar akupuntur Iya. supaya kemudian menjadi apa ya, salah satu metode yang bisa dia gunakan Untuk Betul. support. untuk support apa ya, Medicine-nya dia. medicine yang dia lakukan seperti Betul. itu. Jadi teman-teman ya atau adik-adik yang mau mendalami ini sebuah profesi yang terbuka sekali, dan memang karena ini sebuah kompetensi yang tadi itu juga dekat dengan medis dan sebagainya, Dan bisa maka dipelajari. harus bisa dipelajari dan memang perlu pendidikan khususnya gitu. Tetapi ini tadi sudah membuktikan bahwa meskipun waktu itu belajar di usia yang tidak Iya, muda lagi, iya. sesuatu yang baru dan masih mungkin gitu kan, dan sekarang makin membuat hidupnya happy. gitu Iya. kan. Dan sekolah itu nggak perlu jauh-jauh ya di Iya. Indonesia. Di Surabaya itu sudah ada Akademi Akupunktur Surabaya. Oke. Di Malang ada Supraon di Oh, ada juga Iya, ya? di Malang di Supraon. Oh. Kemudian yang ketiga di Solo. Di Poltekkes Solo untuk yang akupunkturnya. Iya, iya. Jadi nggak perlu sekolah jauh-jauh. Mbak Dan- Wati ngajar juga nggak? Tidak. Oh tidak. Enggak. Saya nggak ngajar. Saya kemarin selesai lulus kuliah ya sudah capek itu belajar lagi. Iya. Mungkin Bu Novi yang mau belajar. Aduh. Ngajarinya beda. Mau mengajar. Oke, ini berarti kalau ini dalam pandangannya ke depan ini profesi ini gimana ya? Iya. Aku bongcer. Oh ya sangat ini Sangat sangat terbuka. menjanjikan Sangat loh. Sangat menjanjikan Iya. sebagai alternatif pengobatan ya. Contohnya Oh. seperti misalnya beginilah. Paling tidak itu bisa menolong diri sendiri dan keluarga. Ya dong, Iya. menghemat pergi ke dokter. Iya, iya. Ya toh? Nah, Bersin-bersin gitu. Iya. Udah tahu kan. sangat. Even itu seperti COVID kemarin itu saya sangat banyak memberikan pertolongan, ada yang via Zoom atau adik-adik saya juga ada yang kenalan, saya pakai masker segala macam. Saya tusukin, saya moksa punggungnya, dan itu sangat Moksa membantu. itu apa sih? Moksa itu kebetulan saya nggak bawa ya. Itu Kayak dari gitu ya? dari daun-daunan kering ya, terus dicacah gitu, dimampatkan, kemudian nah nanti lihat di website saya deh, di sriekowati.com. Nanti lihat di insertnya. Itu ada moksa itu harus dibulet-bulet begitu, kemudian ditaruh di jarumnya. Idenya adalah membuat jarum itu panas, jadi memberikan energi panas hangat kembali ke dalam. Berarti jarumnya yang di bawah, moksanya di atas. Yes. Terus tapi pakai dianget dibakar. Iya, dibakar. Dibakar. Tujuannya lebih apa kalau pakai moksa? Di samping menghangatkan ya, kalau untuk ada stasis atau stagnasi energi yang ada di situ itu buyar. Jadi dan dia memberikan nutrisi, nourisme, merawat untuk supaya kita menjadi kembali sehat, kembali fit. Kembali fit ya, blood flow-nya itu lebih lancar lagi. Lancar, iya. Jadi itu gabungan ya, biasanya digabungkan gitu ya? Iya, digabungkan. Jadi kalau kita sakit itu Novi, itu artinya adalah di dalam Chinese medicine itu kalau kita sakit itu apa sih? Itu adalah blood flow-nya, chi flow-nya itu terhambat. Nah, yang harus dicari terhambatnya di mana kan gitu kan? Mengidentifikasi awalnya. Iya, harus ada diagnosa, harus ada interview. Terus kemudian harus ada perabaan di mana sakitnya. Oke, berarti pasien ketika atau klien datang ke tempat Mbak Wati ada interview dulu ya? Iya, biasanya karena kalau itu sekarang proses diagnosa ya? Iya, biasanya kalau sekarang kan karena pandemi begini ya, saya memendekkan untuk bincang-bincang ngobrol itu. Biasanya saya kasih daftar pertanyaan yang harus diisi. Daftar pertanyaannya itu banyak sekali yang harus diisi ya, makanya take your time gitu ya.
Jadi 2 hari sebelumnya dia bisa kasih ke saya lagi. Dari situ saya bisa melihat keluhannya apa, terus kemudian tanda-tandanya apa saja. Jadi banyak di situ saya tanyakan. Seperti misalnya kebiasaannya makan bagaimana, kebiasaan tidurnya, apakah olahraga, apakah tiap hari buang air besar, apakah buang air kecilnya itu lancar atau tersendat-sendat atau ada bau, warnanya bagaimana, itu harus ditanyakan semua. Dan itu memang untuk bahan kita mendiagnosa. Terkait dengan internal tubuh kita ya, gitu ya, organ-organ di tubuh kita. Ya, nah nanti begitu pasien datang biasanya saya periksa lidahnya juga, kemudian nadinya. Jadi terintegrasi, tidak hanya jawaban-jawaban pasien itu saja, tapi juga saya melakukan penekanan perabaan di perut biasanya. Kenapa perut? Ya karena di perut itu kan semua organ kita ada ya. Jadi mulai dari di dada, di sini ada jantung, paru, turun sedikit lagi ada lambungnya. Sebelah kiri ada limfa, pankreas, kanannya lever, hati. Ya, turun lagi usus ya, kemudian ginjal di belakangnya usus, kemudian di bawah lagi ada kandung kemih, ya, atau yang wanita ada rahim di sana dan indung telur, gitu. Jadi semua harus diraba, itu kemudian baru saya menegakkan diagnosa. Ini kenapa? Dan harus diapakan, pakai titik yang mana, dan itu harus tahu. Sampai sedetail itu ya? Ya. Kalau obat itu kan bisa jadi misalnya salah makan obat terus atau overdosis, itu kan ada reaksinya gitu ya, nggak tahu keracunan atau salah menjadi muncul di simptom yang lain. Kalau kayak akupuntur gini ada nggak karena salah terus menjadi gimana gitu efeknya? Betul, Novi, ada. Maka itu gunanya kita sekolah. Jadi kalau jadinya apa? Cuman bengkak toh atau gimana? More than that. Oh gitu. Iya. Jadi kalau makanya kita harus sekolah, kita harus belajar anatomi, ya. Karena di sini itu ada paru, ada jantung, ya. Jadi kalau nusuk di sini itu ya nggak boleh yang pakai jarum yang panjang, terus uwak-uwak dipelintir-pelintir, nah kayak gitu itu nggak boleh. Maka itu kita harus belajar anatomi, Novi, harus ada pelajarannya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau berobat itu kita pun harus pandai, harus bertanya sekolahnya di mana, punya sertifikat kompetensi atau enggak, memastikan kredibilitasnya ya. Iya dong, kalau enggak nanti saya habis berobat di situ loh, kok malah saya jadi kelayangan, malah mau pingsan gitu. Itu tandanya salah satu overdosis juga bisa. Overdosis jarum, overdosis moksa juga bisa seperti itu. Oh, moksa itu bisa overdosis. Jarum pun juga bisa overdosis. Jadi semua harus ke ahlinya loh ya. Iya. Sama juga minum obat kan, kalau memang bukan berdasarkan resep dokter, jangan sok-sokan beli sendiri kemudian diminum sendiri, ya kan? Kalau tidak disuggestkan untuk minum obat itu, jangan minum obat itu. Iya. Jadi itu misalnya begini, saya sering kali selalu bertanya, apakah sudah pernah akupunktur sebelumnya? Jika sudah pernah akupunktur seperti Mas Nurdin tadi sudah pernah cerita bahwa saya dulu begini-begini, saya berani aja tusukin banyak jarum. Tapi kalau misalnya enggak Bu, saya belum pernah gitu, ya saya menggunakan jarum selimit mungkin. Jangan banyak-banyak, harus sering-sering meraba tangannya atau kakinya. Orang kalau sudah ketakutan, itu tangan kakinya dingin loh. Nah itu kalau dibiarkan, kamu tusukin terus, ya pingsan di meja, di meja klienmu. Nah itu kalau sudah pingsan di situ kamu harus bisa menghidupkan kembali. Menyadarkan kembali. Ya, menghidupkan kembali. Oh gitu, ya harus bisa menyadarkan kembali, karena kamu sudah membuat dia pingsan. Nggak boleh seperti itu. Atau ada orang yang overdosis moksa itu bisa over energy di badannya. Gimana kok over energy? Nah, jadi super lincah kah? Yes, ya betul, benar. Jadi saya pernah itu itu pasien itu adalah guru kita yang paling
paling berharga. Jadi memperlakukan klien itu harus benar-benar penuh dengan hormat ya. Karena dengan dari situ kamu belajar sesuatu. Saya pernah one day beliau datang itu sudah malam. Nggak tahu kenapa biasanya nggak saya berikan moksa, itu saya kasih moksa satu hanya di satu titik kiri kanan. Habis itu dia WhatsApp saya malam-malam, Mbak, biasanya tuh kalau dari tempatmu tuh tidur enak gitu sampai kebablasan subuhnya jam 5 pagi. Lah iki aku jam 11 malam kok masih pengen masak ya katanya. Ngangkat panci terus pengen masak kayak waduh tadi tak kasih apa ya kamu ya aku bilang. Dari situ aku belajar sesuatu. Jadi di note pasien ini itu tidak bisa dimoksa. Iya. Jadi memang ada yang namanya overdose itu ada. Overdose jarum ada, overdose moksa pun ada. Saya kira overdose itu untuk Medicine obat medicine ya. ya kan. Enggak. Ternyata tusuk jarum sama itu pun juga ada. bisa. Tapi saya juga pernah sih ketika di pijat refleksi ya, acupressure ya. Nah, saya pernah acupressure. Nah, saya itu kan biasanya bukan tipikal orang yang ngantukan kan gitu. But after that, acupressure itu saya kok ngantuk banget. Tapi sebenarnya dalam hal-hal begini ya seperti acupressure, acupuncture itu kan sebenarnya efeknya adalah relaksasi. Ya, kalau dengan kita rileks itu blood flow-nya jalannya lancar, diharapkan bangun itu pun segar gitu. Masa ada deadline yang harus dikerjakan saat itu? Besoknya ke Bukan overdose. Kalau nyampe rumah jam 7 udah ngantuk banget. Aku tadi pressure-nya salah kali. Enggak, bukan aku pressure-nya salah, enggak dong. Kalau aku pressure-nya kebanyakan itu justru malah tambah sakit atau ya itu tadi over energy. Iya. Over relax tadi itu ya. Iya. Sebenarnya itu kan yang mau diharapkan. Ya itu yang diharapkan, cuma masalah kan ada yang harus dikerjakan, besok harus dikasih ke klien. Nah ini jam 7 udah ngantuk banget, nggak bisa buka laptop lagi nih. Ya itu, oke. Ini kan sebagai sebuah profesi ya, yang tadi perlu pendidikan khusus. Nah, kalau seperti ini nih berarti apa ya? Kita setiap berapa tahun sekali ada apa yang harus diulang surat izin prakteknya. Terus mungkin kalau dokter kan harus ada kayak catatan kayak track recordnya pasien. Terus kemudian kita harus mempertanggungjawabkannya kepada siapa. Nah kalau di acupuncture profesi ini gimana? Di HAKTI namanya, kalau di kedokteran kan ID ya. HAKTI, nah HAKTI itu sama dengan ID. Perhimpunan Akupunkturis Indonesia. Itu kita pun juga harus mengupgrade ilmu. Jadi setiap 5 tahun kita harus mengumpulkan SKP. Ya kayak dokter SKP, ya? Iya, sama, harus mengupgrade ilmu. Jadi memang kita ini harus punya banyak weapon. Kalau kita mau pergi perang, ya harus punya granat, pistol, yang diluncurkan itu. Sama, kita pun juga menghadapi berbagai macam klien atau pasien yang ada yang harus pakai jarum yang tebal atau nggak mau, atau even itu needle phobia. Tapi dia mau diakupunktur, gimana caranya? Ya ada caranya. Harus belajar. Ya, karena kan pasien itu kan macam-macam, ya kan, baik dari karakternya, ya kan, ataupun dari kondisi tubuhnya juga beda-beda kan. Ototnya pun juga beda-beda. Yang biasa nge-gym kan ototnya lebih, nah bisa jadi ibaratnya kalau otot injury itu sprain atau strain. Strain itu kan, nah itu kan juga ketika ototnya yang biasa nge-gym juga lebih beda lagi. Mungkin bisa pakai jarum yang lebih panjang kali ya, atau gimana? Ya, untuk kasus-kasus strain itu paling cepat adalah akupunktur. Iya sih. Paling cepat. Kalau untuk itu bisa digaransi sekali itu biasanya bisa 50-60% hilang. Jadi bagi Anda yang biasa injur di otot, bisa akupunktur? Sangat bisa, iya. Sangat bisa. Iya. Akupunktur itu justru sekarang ini nowadays itu justru banyak dipakai untuk kasus-kasus itu.
Jadi sebenarnya juga untuk atlet-atlet juga bisa ya ketika. Sangat. Sangat. Saya pernah ada teman dokter yang memang dia mengkhususkan diri di dokter atlet. Sport. Dokter atlet itu yang untuk atlet itu badannya seperti mesin loh. Betul. Pagi latihan, nanti sore malam harus bertanding loh. Saat during latihan dia injury, dokter harus bisa memberesin, nanti malam harus tanding dia. Kan misalnya sekarang ini lagi ada pertandingan bulu tangkis ya kan, tiap hari dia bertanding kan gitu. Nah itu bayangkan gimana caranya dokter itu harus sembuhin injurinya. Gitu kan, iya, akupunktur. Beliau bicara sendiri waktu itu. Dan akupunktur sangat cepat, bisa dibilang bahwa ya itu tadi. Sekali tusuk itu bisa menyelesaikan sekitar untuk otot loh ya. Betul. Apalagi atlet yang biasanya dari tutur kan ke seluruh dunia kan, dari satu negara kan, dari turnamen ke turnamen yang lain. Tapi kalau untuk internal medicine itu memang takes time. Takes time. Tapi semakin dia muda, semakin cepat. Jadi saya lebih suka kalau ada pasien-pasien yang masih muda-muda. Masih seger ototnya, organ tubuhnya, jadi lebih gampang dibenerin. Maksudnya itu. Kalau yang sudah mature, itu kan akan lebih prosesnya lebih lama karena organ-organnya juga sudah mulai menurun kan, bukan karena apa. Bukannya impossible, it's possible. It's possible, tapi but more takes time lah. Jadi ketika Anda yang sudah usia mature mau akupunktur lebih sabar lah karena proses. Iya, betul. Oke, itu Mbak Wati. Terima kasih juga kesempatannya untuk sharing buat teman-teman. Ini pasti karena menginspirasi bahwa sebuah profesi yang bisa menjadi pilihan. Dan makin ke depan sebagai pengobatan alternatif ya biar dikatakan sebenarnya bukan alternatif lagi loh sekarang karena sudah diakui oleh WHO Novi. Sudah bisa diklaim insurance. Bisa klaim insurance. Sudah bisa klaim insurance. Iya, jadi sebuah profesi yang menjanjikan di masa yang akan datang dengan ini tadi akhirnya kita sudah dengar kan sharing-sharingnya pengalaman untuk kesehatan, terus untuk kecantikan, untuk sport, untuk injure, yang pasti injure terkait dengan otot-otot dan sarafnya ya, bukan terkait dengan patah tulang nggak bisa. Ortopedi, itu harus ke bedah tulang. Nah itu sih, jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau Anda misalnya tadi itu pengen regenerasi bukan regenerasi untuk memperlancar peredaran darahnya, ya bahwa tentu saja lebih sehat loh. Lebih sehat. Bisa lebih sehat. Oke, jadi ketika kita sehat, kita lebih cantik, lebih cakep. Tentu. Jadi tujuannya akupunktur sebenarnya bukan untuk kecantikan, tapi sehat yang bisa menampilkan kecantikan. Iya, makanya saya itu prinsipnya adalah health and beauty. Jadi kesehatan dulu baru bisa dapatkan cantik atau ya ganteng gitu ya. Betul. Tentu saja. Siku saya udah ganteng tadi. Sikunya ganteng. Oke, thank you untuk Kohab, lokasinya yang keren, ya kan. Dan kalau Anda sekali lagi ingin membutuhkan sebenarnya office room, ya kan, di tengah kota di paling masuk rumah bisa ke Kohab ya Bu Novi ya. Dan bisa di pantry-nya di sini juga ada mau ambil minum dan sebagainya juga bisa di sini sambil lihat city view ya. Iya. Ini tentunya yang penting adalah harganya terjangkau. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang oke lainnya dan juga dengan materi mungkin kita berdua juga oke juga. Dan apabila bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya sehingga yang lain juga punya manfaat untuk konten ini. Ya benar ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, share dan juga untuk subscribe bagi yang belum atas konten kami. Iya. Oke, thank you sekali lagi ya. Terima kasih. Yuk, sampai jumpa.